bebaskanku, sembuhkan aku. Kau percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Segalanya bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi dalam hidup ini. Tak kala kami belajar mensinkronkan seluruh hidup kami, seluruh pola pikir, pola langkah kami disatukan dengan kebenaran firman Allah, kami akan jumpai sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin bagi Allah. Sebab Engkaulah sumber mujizat itu, sumber pertolongan yang sempurna itu. Engkau yang menjadi landasan yang paling hakiki, yang paling luar biasa. Kepadamu kami berpasrah, kepadamu kami berharap Bapa. Engkau yang melawat kami, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu yang dahsyat, mentahirkan kami. Segala bentuk noda-noda kekafiran apapun itu dalam hidup ini, kami berdoa, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga kami layak Tuhan menerima janji Allah. Berkati tempat ini, berkati hati, berkati firman Allah. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada bersama dengan kami, memberikan hikmat, akal budi dan pengetahuan, sehingga lewat kebenaran demi kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala bentuk apapun itu, kami dimerdekakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengintervensi kami. Berkati firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Kami siapkan bejana hati kami untuk disirami
disirami oleh air sorgawi, mengairi setiap pribadi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang segar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, yang tidak pernah menyerah dalam segala hal apapun. Situasi boleh tidak mendukung, tapi kami tetap bersuka cita karena Allah kami, Allah yang hidup, yang tidak pernah dibatasi oleh apapun. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami lewat firman Allah. Kami siapkan untuk diberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami alaskan permohonan kami ini. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Coba kasih senyum di kiri kanan saudara. Mungkin belum kenal atau sudah kenal, katakan Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya nih saudara. Tuhan Yesus baik ya. Puji nama Tuhan. Makasih buat segala sesuatu yang sudah coba kita upayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas yang ke-17. Injil Lukas yang ke-17. Kita akan coba masuk Lukas yang ke-17 saudara, ayatnya yang ke-12. Lukas 17 ayat yang ke-12. Ya. Kasih judul di situ ke-10 orang kusta. Lukas yang ke-17 saudara, ayat yang ke-12. Saya mulai tadi ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia pergi. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal yang harus saya sampaikan lewat renungan firman siang hari ini. Yang pertama, saudara, bicara tentang kusta. Yang kedua, bicara tentang imam. Bicara tentang kusta, saudara, kalau ternyata saya coba baca dan perhatikan, saudara, kusta itu ternyata ada beberapa jenis tentang kusta, saudara. Kalau bahasa di Perjanjian Baru, saudara, bahasa Yunani ya tentang kusta disebut lepra. Penyakit itu ada pada kulit, ya, yang ciri-cirinya itu ada yang bersisik-sisik, atau putih, atau licin, atau mengkilap, dan ditekan. Daging di sekitarnya tidak terasa sakit lagi. Nah, penyakit ini
kalau kita perhatikan tak terobatkan. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa menemukan apa obat dari sakit ini. Di kalangan bangsa Israel atau orang Ibrani, saudara, ketika menemukan jenis penyakit ini dianggap sesuatu yang najis, sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena dapat menular. Sebab itu orang-orang yang seperti demikian itu diatur dalam undang-undang, dalam hukum Taurat orang Ibrani. Mereka itu harus diasingkan, harus disingkirkan, harus ditaruh di satu tempat, harus dikarantina, harus diberikan satu tempat. Karena menurut hukum, menurut undang-undang, menurut Taurat yang diturunkan oleh Musa, setelah mereka jabarkan tentang sakit penyakit apa yang dialami oleh orang Israel, adalah sakit yang disebut penyakit najis, penyakit menular, penyakit yang berbahaya. Pembacaan kitab Lukas yang ke-17 tadi, saudara, kita perhatikan bagaimana 10 orang kusta ketika melihat Yesus itu nggak boleh dekat, saudara. Nah, andai kata mereka ada di satu tempat dan orang tiba-tiba datang, saudara, untuk mengunjungi mereka, orang yang berpenyakit kusta ini harus berteriak dan harus berseru begini, najis, najis. Dan baju-baju mereka itu harus baju yang robek-robek. Betapa sangat menderitanya, baik dari segi sosial, karena itu sesuatu yang najis, saudara. Kisah tentang perjanjian lama tentang Musa pun pernah mengalami kusta. Miriam, saudaranya Musa, juga pernah mengalami kusta. Kalau kita pelajari seorang Naaman, ya kan, saudara, di 2 raja-raja yang kelima ada namanya Azaria, raja orang Israel. 2 Raja-Raja 15 ayat yang kelima dikatakan di sana Azaria berpenyakit kusta. Coba nangkap apa arti dari penyakit kusta ini, saudara. Dan coba kita renung dalam hidup ini. Beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah khotbahkan tentang orang benar. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita diberikan level sebagai orang benar. Sehingga Alkitab mencatat doa orang benar besar kuasanya. Terus apa maksudnya dengan kusta? Nah, nanti perhatikan, saudara. Kusta itu sesuatu yang najis. Sesuatu yang tidak bagus. Sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak berkenan dari segi kesehatan dan sosial pun manusia tidak suka lihat identitas tentang sakit kusta. Dan yang kedua, saudara, ya, tentang kusta kita sudah pelajari. Yang kedua, coba kita pelajari tentang imam. Kenapa Yesus harus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam? Nah, ternyata, saudara, imam itu, kalau nanti kita pelajari, saudara, imam itu adalah pelayan-pelayan yang ada di bait Allah. Imam itu, nah coba kita buka dulu kamus bahasa Indonesia tentang imam, saudara. Coba kamus bahasa Indonesia, apa itu imam? Nah, nanti kita baca di kamus bahasa, kamus Alkitab, ya, saudara, dikatakan imam, kita jumpai apa di sana disebut imam, suatu jabatan dalam umat Israel yang penting
peranannya. Tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat imam. Dengan kata lain, yang bisa menentukan engkau layak dan tidak layak, engkau pantas atau tidak pantas untuk menghadap Tuhan. Karena imam itu akan menyediakan korban. Nah, kita punya imam besar. Kalau nanti kita baca di kitab Ibrani, kita punya imam besar yang disebut Yesus Kristus adalah imam besar kita. Jadi seorang imam, kalau nanti kita baca dalam kamus di Alkitab, sebuah jabatan yang menentukan persembahan itu layak atau tidak, dan sebuah jabatan yang menyampaikan doa syafaat dan doa berkat imam. Dua hal ini coba kita pelajari, saudara. Kusta ketika bertemu dengan Yesus, karena hukum, saudara, Yesus tidak bisa melanggar aturan dan hukum yang sudah ada pada zaman itu. Itu sebabnya layak atau tidak. Tapi perhatikan bagaimana ketika mereka datang sama Yesus, mereka melihat sebuah mukjizat. Saya mau katakan begini, saudara, sebuah peristiwa yang dialami orang kusta yang tak mungkin lagi bisa disembuhkan, karena mereka diasingkan, disingkirkan, ditaruh di sebuah tempat karena sakit penyakit. Apapun faktor atau indikasi penyebab dari semua persoalan yang mereka hadapi, tapi kenyataannya mereka sakit kusta, mau tidak mau diasingkan, ditaruh di satu tempat. Bagaimana perasaannya? Tapi dahsyat, saudara. Ini saya mau katakan begini, saudara. Secara rohani dalam hidup ini, mungkin kita berkata, Tuhan, tidak ada solusi, Tuhan, tidak ada jalan keluar, Tuhan, nggak mungkin. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, saya percaya sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Ini yang harus saya garis bawahi, saudara. Bagaimana perasaan, bagaimana keadaan seorang kusta, 10 lagi, rombongan, satu grup, 10. Alkitab catat, saya percaya tidak kebetulan Yesus lewat mau ke sana. Tidak kebetulan Yesus merancangkan. Alkitab catat tadi, dia mau lewat. Karena Yesus sangat memperhatikan mereka. Dan Alkitab ketika mereka lewat, mereka melihat Yesus dan mereka berteriak, mereka berseru, Yesus. Nah, dikatakan di ayat yang ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jangan-jangan, ya udah pasrah lah, dijawab atau tidak. Karena ini jauh, dari jauh, saudara. Saudara bisa membayangkan bagaimana teriakan, bagaimana seruan kata-katanya itu. Ada ayat Alkitab bilang begini, saudara, berserulah. Atau mintalah, maka aku akan memberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Jadi ini sebuah sikap yang harus kita bangun, kita tunjukkan dalam setiap langkah kita. Mari kita belajar berseru, sekalipun langkah hidup yang kita jalani mungkin tidak ada lagi harapan dan solusi, tapi di dalam Tuhan selalu ada solusi, selalu ada jalan keluarnya. Mereka berteriak dari jarak yang jauh. Saudara, saya belum menemukan ini jaraknya berapa meter antara mereka. Karena orang kusta ketika bertemu dengan kerumunan atau orang yang sehat, mereka harus berteriak najis.
agar mereka tidak dihampiri dari segi sosial, dari segi hukuman. Mereka sudah terima, saudara, diasingkan dan dikatakan najis dan bajunya sudah sobek-sobek. Dan ketika mereka berteriak, ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Dan Yesus pasti suaranya kencang dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena imam-imamlah yang menentukan layak atau tidak layak. Selama ini imam-imamlah yang ngejas mereka. Selama ini imamlah yang berkata, engkau pantas, engkau layak, engkau diasingkan, dia akan karantina. Hanya imam. Nah, Yesus ingin menunjukkan label yang engkau berikan kepada orang dusta yang selama ini yang tidak bisa gabung dengan orang banyak. Sekarang sudah disembuhkan sama Tuhan. Haleluya. Ada sebuah tindakan iman yang harus diberikan kepada orang kusta. Jalan, kasih tunjuk dirimu. Bila engkau sudah sembuh. Nah, kalau sudah sembuh, saudara, nanti kalau kita belajar hukum Taurat menunjukkan dia harus memberikan persembahan, saudara. Nah, dalam diri kita ini, saudara, dalam hidup kita ini, mari, ada hal-hal yang harus kita tunjukkan, kita berikan. Sebuah kenyataan yang harus dinyatakan agar kita ini menjadi tahir benar oleh firman Allah. Karena banyak hal yang kadang-kadang kita tidak sadar atau tidak tanggap akan segala sesuatu dalam diri ini, yang sering diberikan label atau konotasi dalam hidup kita ini yang mengatakan A, B, dan C tentang hidup kita. Tapi tak kala kita datang kepada Tuhan, haleluya, tak kala kita berseru kepada Tuhan, perlihatkanlah dirimu. Nah, tadi kita sudah baca, saudara, di dalam kitab Ibrani yang keempat, dia imam besar. Kasih diri, perlihatkan kepada Tuhan. Amin atau amin ini, saudara. Karena banyak label-label yang selama ini disematkan, diberikan kepada kita. Biar kiranya Tuhan nolong dan Tuhan memberkati kita. Kita datang sama Tuhan. Kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan selesaikan, Tuhan bereskan, Tuhan sempurnakan segala sesuatu kalau kita berharap dan menghadap kepada Dia sumber segala berkat. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian.